Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah hukum persaingan usaha secara daring atau e-learning ini. Pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan kuliah hukum persaingan usaha, bahwa ekonomi dunia bergerak dengan sangat dinamis yang didukung oleh globalisasi sebagai tenaga penggeraknya. Globalisasi mampu membuka peluang usaha yang lebih luas bagi negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangannya dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Di satu sisi, globalisasi juga mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik. Pelaku usaha domestik harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara dalam suasana persaingan tidak sempurna. Ekonomi dunia bergerak dengan sangat dinamis yang didukung oleh globalisasi sebagai tenaga penggeraknya, atau ada yang juga menyebut dengan istilah sebagai motor penggeraknya. Di satu sisi, globalisasi mampu membuka peluang usaha yang lebih luas bagi negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangannya dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Globalisasi juga mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik. Pelaku usaha domestik inilah harus berhadapan dengan pelaku dari berbagai negara dalam suasana persaingan tidak sempurna. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti ini, sehingga nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Penegakan hukum persaingan usaha merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sering digunakan. Instrumen ekonomi yang sering digunakan ini untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini juga merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kinerja ekonomi nasional cukup memprihatinkan pada saat reformasi. Maksudnya pada saat tahun 1997. Yang berakhir dengan runtuhnya bangunan ekonomi Indonesia pada saat krisis yang terjadi tahun 1997. Kondisi ini mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi, di mana reformasi di sektor ekonomi ini sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan ini ada 3 hal penting yang menjadi inti perubahan di Indonesia. Yang pertama, membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan perundang-undangan pemilu. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, juga dengan ditandainya pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Kemudian yang ketiga, mengakomodasi secara utuh pemerintahan yang baik atau good governance dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance di lingkungan dunia usaha yang dilakukan antara lain melalui pengaturan secara khusus seperti di dalam Undang-Undang Tipikor, kemudian pembentukan KPK. Nah, 3 hal inilah yang merupakan hal yang penting yang pada akhirnya terbentuk atau diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sekaligus juga diiringi dengan pembentukan KPPU. Perlu juga saya sampaikan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini
sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bisa kita simak bersama di dalam pasal 27, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini secara eksplisit juga kita bisa simak bersama, bisa kita lihat bersama di dalam ketentuan pasal 3. Di sana disebutkan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Tadi disampaikan bahwa tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 diatur di dalam pasal 3. Saya bacakan saja tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 ini. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Tujuan yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Perlu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan yang ideal dalam pengaturan persaingan usaha di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan usaha. Nah, dua hal itu, yang pertama adalah kepentingan umum dan efisiensi ekonomi. Dua hal ini, yaitu kepentingan umum dan efisiensi ekonomi, sudah termaktub di dalam tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, khususnya yang tertuang di dalam pasal 3. Di samping tujuan dari pembentukan undang-undang ini, perlu juga saya sampaikan asas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Untuk mengetahui asas dan tujuan di dalam suatu undang-undang, kita bisa langsung membuka undang-undang tersebut. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa untuk memahami suatu makna aturan perundang-undangan,
perlu disimak terlebih dahulu apa yang menjadi asas dan tujuan dari undang-undang tersebut. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Untuk selanjutnya, pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Itu pentingnya mempelajari asas dan tujuan dari sebuah undang-undang, khususnya pada kuliah kita hari ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berikutnya berkaitan dengan asas dan tujuan undang-undang ini akan saya sampaikan, yaitu konsep ekonomi dalam hukum persaingan usaha. Apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku perusahaan di pasar. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana individu dan masyarakatnya mengalokasikan sumber daya yang langka yang diberikan oleh alam dan oleh generasi sebelumnya. Nah, jadi ini dua hal yang perlu kita pahami dulu. Tadi saya sebutkan hukum persaingan usaha, kemudian dalam konsep dasar ilmu ekonomi barusan saya sampaikan pengertian dari ilmu ekonomi. Ya. Jadi ada dua kata kunci yang harus kita ingat dalam ilmu ekonomi, yaitu yang pertama limited needs dan yang kedua unlimited resources. Kedua hal ini, yaitu limited needs dan unlimited resources, menimbulkan atau ada ketidakseimbangan sehingga menimbulkan masalah ekonomi. Jadi saya ulang, ketidakseimbangan antara limited needs, kebutuhan yang tidak terbatas, dan unlimited resources, dan terbatasnya sumber daya, mengakibatkan masalah ekonomi atau economic problem. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berusaha mengatasi masalah ekonomi. Masalah ekonomi tadi yang saya sampaikan
bersumber dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan terbatasnya sumber daya alam. Sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, jelas akan menimbulkan masalah ekonomi. Nah, penjelasan singkat ini yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan konsep ekonomi dalam hukum persaingan usaha. Selanjutnya kita nanti akan berjumpa kembali dalam jadwal selanjutnya berkaitan dengan substansi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Nah, untuk kuliah kali ini kita cukupi sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.